Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Melia Nathanael, Departemen Head of Investor Relations and Corporate Sustainability PT Pura Delta Lestari Tbk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai PT Pura Delta Lestari Tbk atau DEMAS. Silakan slide-nya. Baik. Next. Pada bagian pertama akan dipaparkan mengenai perseroan. PT Pura Delta Lestari Tbk atau DEMAS merupakan sebuah kota terpadu modern berbasis industri dengan lokasi berada pada Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 37 Cikarang Pusat. Adapun luas area yang dimiliki oleh perseroan mencapai sekitar 3.200 hektar. Next. Perseroan sendiri mulai berdiri semenjak tahun 1993 dan pada tahun 2015 perseroan telah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. Next. Mengenai struktur kepemilikan, perseroan memiliki bentuk usaha ventura bersama antara Sinarmas Land dengan Sojit Corporation, di mana Sojit Corporation memiliki saham sebesar 25%, Sinarmas Land yaitu PT Sumber Arus Mulia memiliki saham sebesar 57,28% dan sisanya sebesar 17,72% dimiliki oleh publik. Perseroan sendiri memiliki anak perusahaan yaitu PT Pembangunan Delta Mas dengan kepemilikan saham 99,9% serta memiliki ventura bersama dengan PT Panahom Indonesia dengan kepemilikan saham 49%. Next. Berikut susunan Dewan Direksi dan Komisaris yang terdiri dari kedua belah pihak, baik dari Sinarmas Land maupun dari pihak Sojit Corporation. Selain itu pula, perseroan memiliki komisaris independen. Next. Adapun bisnis model perseroan merupakan bisnis model terintegrasi dengan sektor industri sebagai sektor utamanya. Dari sektor industri tersebut, di mana menghasilkan banyak tenaga kerja, kemudian memunculkan permintaan akan sektor hunian. Selanjutnya, sektor hunian mendorong permintaan sektor komersial karena mulai banyaknya pertumbuhan penduduk. Next. Berikut adalah lokasi perseroan, di mana kita ketahui bahwa koridor industri otomotif terkonsentrasi di area Jakarta Cikampek, baik pabrik pembuatan, pabrik perakitan, maupun pabrik pendukung industri otomotif lainnya. Lokasi perseroan sendiri berada pada lokasi yang cukup strategis, yaitu pada epicentrum zona industri di area timur Jakarta. Next. Mengenai pembangunan infrastruktur di sekitar area Jakarta Cikampek sendiri sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah, khususnya pada beberapa tahun terakhir ini. Seperti kita ketahui bahwa selain jalan tol Jakarta Cikampek, terdapat pula jalan layang MBZ, jalur LRT, serta yang terbaru adalah jalur kereta api cepat. Hal ini tentunya berdampak positif bagi perseroan. Next. Berikut ini seperti yang tampil di layar adalah merupakan akses langsung menuju lokasi perseroan, yaitu kilometer 37 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Next. Kita masuk kepada bagian kedua mengenai update operasional. Yang pertama adalah master plan dari perseroan, di mana perseroan masih memiliki cadangan lahan yang cukup luas, yaitu dengan total 807 hektar yang terdiri dari sektor industri sebesar 274 hektar, sektor komersial sebesar 361 hektar, dan sisanya adalah sektor hunian sebesar 172 hektar. Next. Berikut adalah akses utama untuk memasuki area industri yang bernama Greenland International Industrial Center atau yang kita kenal dengan GIIC Kota Delta Mas. Next. Kawasan industri GIIC Kota Delta Mas sendiri merupakan kawasan industri terbesar di sepanjang Jalan Tol Jakarta Cikampek. Selain sudah mengimplementasikan sistem manajemen terpadu ISO 9001, 14001, dan 45001, perseroan juga telah terdapat lebih dari 170 pelanggan industri multinasional yang antara lain adalah Kitik seluas kurang lebih 200 hektar, Suzuki sekitar 130 hektar, Hyundai sekitar 90 hektar, dan lain-lain. Next.
Berikut berbagai sektor industri yang telah bergabung, yaitu sektor otomotif dan terkait otomotif sebagai sektor industri utama perseroan. Selain itu juga ada sektor logistik, sektor industri pangan dan terkait pangan, serta berbagai macam sektor lainnya. Next. Ada berbagai keunggulan kompetitif utama yang dimiliki oleh perseroan, antara lain lokasi yang strategis dan akses langsung, terus kemudian cadangan lahan yang luas dengan konsep ramah lingkungan. Selanjutnya memiliki model bisnis terpadu dengan sistem manajemen terintegrasi berbasis ISO. Dan yang utama, perseroan memiliki fasilitas serta infrastruktur komprehensif yang bertaraf internasional. Next. Pada beberapa tahun terakhir ini, perseroan telah mengembangkan zona industri baru seluas kira-kira 300 hektar yang kita kenal dengan nama zona data center. Telah bergabung 14 tenan berkelas dunia, baik dari lokal maupun dari internasional. Pada zona tersebut, perusahaan mengembangkan fasilitas yang sangat premium, antara lain pasokan listrik terbaik dari PLN, instalasi serat optik, ketersediaan air untuk cooling system, serta pembangunan pusat komando dan keamanan yang kami sebut sebagai command center. Next. Berikut perkembangan area komersial dan fasilitas umum, di mana pada area ini sudah bergabung beberapa fasilitas kesehatan, ada juga pusat olahraga, pusat edukasi, hiburan dan kuliner, hotel dan apartemen, serta terdapat pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi pada area yang dimiliki oleh Perseroan. Next. Berikut update pada kawasan komersial, di mana Ion Mall terbesar di Asia Tenggara seluas kurang lebih 20 hektar sudah berada dalam tahap finishing pembangunan dan akan segera beroperasi pada bulan Maret tahun depan. Yang lainnya yang masih dalam tahap pembangunan adalah Eka Hospital serta J Golf yang berada di area utara pada Perseroan. Next. Nah, ini adapun pengembangan mengenai kawasan hunian. Pada awal tahun ini, Perseroan baru saja melaunching klaster terbaru dengan nama The Silva Residence, di mana terdapat respon positif dari masyarakat. Terbukti dari tingkat penjualan klaster ini sudah mencapai lebih dari 60%. Next. Sebagai bentuk kerjasama Ventura dengan pihak Panasonic Home, juga telah diluncurkan hunian yang bernama Savasa, di mana saat ini telah memasuki klaster keduanya, yang bernama klaster Niwa. Jika kita lihat pada tayangan berikut, lokasi Savasa ini merupakan lokasi yang paling dekat dari Ion Mall. Selanjutnya, selain itu, telah hadir pula klaster Woodchester, yang lokasinya juga tidak seberapa jauh dari klaster Savasa. Next. Bagian ketiga, yaitu mengenai update keberlanjutan. Next. Perseroan memiliki konsep kota terpadu dan kawasan one-stop living yang berkelanjutan, didukung dengan fasilitas dan utilitas yang komprehensif berkelas dunia. Next. Terkait dengan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, dan juga dalam rangka mendukung program Net Zero Emission pada tahun 2060, Perseroan telah mengambil langkah-langkah antara lain selektif dalam menentukan pelanggan industri yang akan bergabung, mengembangkan jalur hijau berupa area hijau, jalur pejalan kaki, dan penanaman pohon, serta Perseroan juga telah mengimplementasikan sertifikasi manajemen lingkungan yaitu ISO 14001. Dalam hal kelestarian air, Perseroan berkomitmen untuk tidak menggunakan air tanah. Perseroan telah memiliki instalasi pengelolaan air bersih dengan kapasitas up to 120.000 meter kubik per hari, serta Perseroan juga telah memiliki instalasi pengelolaan limbah cair sehingga tidak mencemari atau mengotori sungai sekitar. Sehubungan dengan penghematan energi, Perseroan telah memiliki sertifikasi untuk penggunaan energi terbarukan, yaitu energi panas bumi dari PLTP Kamojang. Serta perusahaan mulai menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya. Next. Dalam hal keberlanjutan pada bidang sosial, Perseroan telah melakukan berbagai aksi, baik dalam hal memberikan dukungan dan mengembangkan masyarakat sekitar, maupun dalam hal menjaga kesehatan warga sekitar, yaitu warga hunian, penyewa, serta masyarakat sekitarnya. Next.
Pada sektor pendidikan, perusahaan memberikan dukungan melalui pembangunan gedung sekolah, mengadakan pelatihan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Perseroan juga sudah memiliki sekolah vokasi sebagai bentuk dukungan atas kemajuan sektor industri, yaitu ITSB dan SMK Ananda. Next. Selanjutnya, berikut ini adalah penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan. Pada tahun ini telah meraih 4 penghargaan, yaitu pada kategori High Dividend, kemudian pada kategori Corporate Governance, pada kategori Risk and Compliance, serta kategori Most Committed GRC. Next. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengenai informasi keuangan. Next. Pada periode 9 bulan pertama ini, perseroan telah berhasil mencapai prapenjualan sebesar 1,3 triliun atau sekitar 76,1% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ini, yaitu sebesar 1,8 triliun. Perseroan optimis dapat mencapai target pada tahun 2023 ini. Next. Berikut adalah data mengenai pendapatan, yaitu perseroan telah mencatatkan pendapatannya sebesar 984 miliar, dengan laba kotor sebesar 677 miliar, dan laba bersih sebesar 608 miliar. Next. Pendapatan perseroan sendiri diperoleh dari berbagai sektor, yaitu sektor industri sebagai sektor utamanya, kemudian ada sektor hunian, sektor komersial, serta sektor lainnya, yaitu dari hotel dan penyewaan pabrik. Next. Ya. Sampai dengan saat ini, perseroan tidak memiliki pinjaman atau financial loan, di mana tercermin bahwa perseroan memiliki cadangan kas dan setara kas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 949 miliar. Selanjutnya mengenai dividen, sejak awal terdaftar pada bursa, perseroan selalu konsisten dalam hal pembagian dividen, dengan rata-rata rasio pembagian dividen telah mencapai lebih dari 100%. Untuk tahun buku 2022, perseroan telah membagikan dividen sejumlah total 1,2 triliun atau Rp25 per lembar sahamnya. Next. Berikut laporan keuangan lainnya. Next. Sekian paparan dari PT Pura Delta Lestari. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bapak Prasetyo. Terima kasih. Baik, Ibu Esther, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan kepada publik, dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana kami tadi sudah mengingatkan bagi peserta bisa bertanya begitu dengan mencantumkan nama kemudian lokasi dari mana, dan nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari peserta yang akan diajukan kepada jajaran manajemen. Kita akan coba bacakan begitu ya. Yang pertama dari Bapak Steve Winarto, ini mungkin beliau dari sebagai seorang investor. Pertanyaan pertama, apakah target marketing sales sebesar 1,8 triliun rupiah yang ditetapkan perseroan untuk tahun 2023 ini masih inline dan dapat tercapai? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai backlog penjualan yang direncanakan akan diserah terimakan pada kuartal 4 tahun ini, dan seberapa besar backlog ini? Mungkin Bapak Hermawan bisa menjawab, silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai marketing sales atau prapenjualan yang telah kita capai per September yang lalu, itu kan sudah mencapai sekitar 76% dari angka 1,8 triliun target kita. Dan kita masih yakin sekali ya bahwa target 1,8 triliun rupiah untuk marketing sales bisa kami capai sampai Desember 2023. Mengenai backlog, berapa yang masih bisa kita bukukan untuk tahun 2023 ini, saya rasa juga itu masih inline dengan target revenue booking yang akan kita bukukan di tahun 2023 ini. Jadi semuanya masih inline, Pak. Baik, itu dia untuk pertanyaan pertama dari Bapak Steve Winarto. Kemudian bisa dijelaskan lebih detail mengenai backlog dari penjualan yang direncanakan akan diserah terimakan pada kuartal 4 tahun ini, Pak? Ya, tadi yang telah saya sampaikan bahwa backlog yang kita miliki dan ada beberapa juga proses
marketing sales yang sedang berlangsung transaksinya, yang akan kita closing sampai pada akhir 2023 maupun di tahun depan gitu ya. Baik. Intinya adalah bahwa pembukuan untuk 2023 sampai Desember masih inline sesuai dengan target yang telah kita set dari awal tahun. Oke, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Steve Winarto. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bapak Wijaya, beliau adalah investor juga. Bagaimana sikap perseroan dalam mendukung perkembangan infrastruktur nih di kawasan kota Delta Mas, Pak? Oh ya, saya rasa infrastruktur sangat penting sekali bagi pengembangan satu wilayah, ya termasuk kota Delta Mas. Jadi kalau tadi di presentasi tadi bisa terlihat ya, kita memiliki beberapa akses yang sudah terjadi maupun yang direncanakan ke depannya. Saat sekarang ini sedang berjalan ya, dan kita harapkan 3 tahun ke depan saya rasa untuk yang tol yang di Japek Selatan itu bisa beroperasi semoga ya, dan itu aksesnya bisa langsung tembus ke sisi selatan kota Delta Mas. Jadi paling tidak ke depannya kita akan ada 3 akses jalan tol, yaitu di kilometer 37 yang sekarang menjadi akses utama, kemudian di kilometer 42, kemudian di selatan kota Delta Mas. Baik, Pak Hermawan, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Teguh. Bagaimana rencana kemudian realisasi penambahan land bank ke depan untuk Demas, kemudian bagaimana pencapaian marketing sales di tahun 2023 ini, target marketing sales 2024, dan apa efek penjualan di tahun pemilu terhadap penjualan Demas ini, Pak? Ya, tentunya tanah merupakan bahan raw material lah ya untuk kita, karena dalam industri properti ataupun development ini tanah itu merupakan bahan baku dan sangat penting untuk going concern kita. Dan kita sudah menyadari itu dari beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah mempunyai target pembebasan lahan ya, baik itu di area di kota Delta Mas sendiri maupun yang berdekatan dengan kota Delta Mas. Tentunya untuk pembebasan lahan ini kita sangat dirahasiakan ya, karena pembebasan lahan ini sangat khusus sekali, dan kita tidak bisa terbuka ya sampai transaksi itu terjadi gitu ya. Kemudian lahan yang sekarang sudah ada sejumlah 800 hektar lebih itu saya rasa masih cukup bagi kita untuk masa sekitar 10 sampai 15 tahun ya, karena sebagian besar ada di area residensial maupun di komersial. Kalau untuk yang di area industrial, yes, memang udah lahannya tinggal sedikit ya, itu mungkin kurang lebih sekitar 5 tahun lagi untuk pengembangannya. Oleh sebab itu kita melihat sangat penting untuk mencari lahan baru lagi untuk kawasan industri terutama. Baik, itu dia untuk Bapak Teguh yang sudah menanyakan terkait dengan rencana dan juga realisasi penambahan land bank begitu ya dari perseroan. Berikutnya kita ke Ibu Linda ini di Bandung. Apa saja Pak yang ditanyakan keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan pada zona data center? Baik, ini pertanyaan sangat spesifik sekali untuk data center ya. Untuk data center sendiri itu sebenarnya ini adalah teknologi tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dari tenan yang masuk, ada salah satu pemain dunia ya. Namanya kita tidak boleh sebut ya, tapi pasti diketahui secara umum, dan ini pemain besar ya dari Amerika. Sebelum mereka masuk ke lokasi kita, mereka sudah memiliki checklist yang harus kita penuhi. Yang pertama sekali adalah area tersebut harus bebas banjir, paling tidak dari data yang ada, kawasan kota Delta Mas itu tidak pernah banjir dalam waktu 100 tahun ke belakang gitu ya. Jadi bebas banjir. Yang kedua adalah tentunya electricity atau listrik. Nah, di kawasan kota Delta Mas sendiri itu kita memiliki kontrak khusus dengan PLN ya, yang menyuplai energi ataupun listrik ke kawasan Delta Mas, dan itu kawasan kita boleh dibilang kawasan nomor 2 setelah kawasan Istana gitulah ya. Jadi cukup premium sekali untuk pelayanan dari PLN. Kemudian juga yang ketiga adalah tentunya fiber optik. Jadi untuk di kawasan data center sendiri kita memiliki
line yang khusus, ya, backbone yang khusus yang untuk menyuplai internet fiber optik di kawasan data center. Dan masing-masing daripada tenant sendiri memiliki line sendiri juga. Jadi sangat khusus sekali untuk spesifikasinya. Mungkin itu menjawab, Bu Linda. Dari Bandung ya. Berikutnya kita ke Ibu Dia Hesti, Pak Hermawan, yang menanyakan apakah Demas ini akan ekspansi ke IKN, Pak? Oke, baik. Ya, saya rasa saat sekarang ini isu IKN sangat happening ya. Jadi semua juga mulai mengarah ke sana. Ya, kita pun juga apabila ada opportunity untuk mengembangkan kawasan di IKN, tentunya kita akan melihat ke sana juga. Tetapi saat sekarang ini untuk jangka pendek kita belum ada keputusan apakah kita akan ke sana. Ya, kita masih melihat kawasan sekitar Cikarang, Karawang dan koridor Jabodetabek itu masih menjadi satu kawasan yang potensial, terutama untuk industri teknologi ya, padat modal juga, dan terutama yang berhubungan dengan logistik, data center maupun auto ya, dan auto relatif ya, spare part dan lain sebagainya. Mungkin kita masih berkonsentrasi di area kota Delta Mas itu sendiri. Baik, itu dia untuk Ibu Dia Hesti, dan ini sayang sekali tidak mencantumkan nama begitu dari peserta yang menanyakan akankah ada dividen interim Pak untuk tahun ini? Baik. Ya, tentunya teman-teman investor yang mengikuti kita dari kita IPO, kita cukup rajin ya membagikan dividen, baik itu interim maupun ke dividen final ya. Nah, tentunya keputusan untuk membagikan dividen ini akan kita review tergantung dari ketersediaan cash yang ada dan tergantung dari kebutuhan capex tahun ini maupun tahun yang akan datang. Jadi harap bersabar dulu. Itu dia untuk peserta tadi yang menanyakan adanya dividen interim untuk tahun ini, tadi sudah dijawab oleh manajemen perseroan. Berikutnya Bapak Ashraf Aribi menanyakan, jika perusahaan tidak menggunakan air tanah, maka dari mana sumber air yang digunakan untuk pengolahan air bersih nih Pak? Ya. Mungkin bisa dijawab dengan Ibu Lia? Ya, silakan. Boleh Ibu Lia. Masih di mute ya? Baik, mohon maaf. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memberikan jawaban bahwa sampai saat ini perseroan masih berkomitmen untuk tidak menggunakan air tanah maupun tidak mengotori atau mencemari air sungai area sekitar. Oleh karena itu, perseroan sendiri memiliki pengelolaan air, baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan limbah cair. Dalam hal pengelolaan air, perseroan memiliki water treatment plan, yaitu pengelolaan air bersih untuk kebutuhan pada kawasan Delta Mas. Memiliki beberapa plan up to kapasitas 120.000 meter kubik per hari. Sedangkan mengenai daur ulang limbah cair, perseroan juga sudah memiliki wastewater treatment plan, yaitu pengelolaan limbah cair yang berasal dari tenan industri, sehingga kami tidak mengalirkan langsung limbah cair tersebut langsung dibuang ke sungai, tetapi kita kelola, kita berikan treatment dahulu, sehingga apa yang kita alirkan ke sungai merupakan air yang sudah aman, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian dapat saya sampaikan. Baik, untuk Bapak Ashraf Aribi, pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Lia tadi. Dan ada lagi pertanyaan dari Bapak Alfonsus di Jakarta ini, sehubungan dengan ESG, bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan ini? Silakan. Ya, Lia mungkin bisa jawab, silakan Lia. Silakan Ibu Lia. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan ESG dan sehubungan dengan pelestarian lingkungan, seperti yang telah dijelaskan pada paparan sebelumnya, bahwa perseroan telah melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain selektif dalam pemilihan tenan industri, yaitu tenan-tenan hanya diperbolehkan
bagi tenan yang tidak menghasilkan polutan atau berpolutan rendah. Selain itu juga perseroan sudah mengembangkan area hijau berupa area pejalan kaki dan mengembangkan program penanaman 1.000 pohon. Berikutnya adalah dalam hal pengelolaan air, seperti yang dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa perseroan tidak menggunakan air tanah dan perseroan memiliki water treatment plan untuk pengelolaan air bersih serta wastewater treatment plan untuk pengelolaan limbah cair. Terus kemudian yang terbaru terkait daur ulang sampah, perseroan dalam hal ini sudah berada dalam proses inisiasi untuk menggunakan aspal bagi pembangunan jalan berbahan dasar sampah plastik atau HDPE. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik dari rumah tangga atau HDPE ini merupakan sebuah limbah yang sulit terurai, sehingga kami menggunakannya dalam proses daur ulang, yaitu sebagai bahan baku pembuatan jalan, yaitu aspal. Ini merupakan sebuah bentuk pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan oleh perseroan. Sedangkan dalam hal penghematan energi dan dukungan program Net Zero Emission tahun 2060, perseroan juga sudah menggunakan kendaraan listrik untuk operasional perusahaannya. Selain itu, penggunaan lampu LED dan lampu PJU hybrid dengan daya listrik dari solar panel. Juga perseroan telah memiliki sertifikasi penggunaan energi terbarukan dari PLTPK Mojang, yaitu tenaga listrik yang berasal dari panas bumi. Demikian dapat saya sampaikan. Baik, itu jawaban dari Ibu Esther Melia untuk Bapak Alfonsus di Jakarta ya terkait dengan ESG. Dan berikutnya ini lagi-lagi tidak mencantumkan nama ini dari peserta Public Expose Live ya. Ditanyakan seberapa besar estimasi handover penjualan tahun 2023 yang akan direalisasikan di tahun depan ini, Bu Lia. Baik, menjawab pertanyaan mengenai handover untuk tahun depan atau pada tahun 2024, diperkirakan mencapai luasan sebesar 47 hektar kurang lebih. Atau jika dirupiahkan mungkin lebih dari 132 miliar. Demikian dapat saya sampaikan untuk rencana realisasi di tahun depan. Baik, itu dia. Sekaligus menjadi jawaban terakhir ya untuk sesi tanya jawab hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasi peserta, dan oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf juga atas pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Pura Delta Lestari Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Hermawan Wijaya, Direktur PT Pura Delta Lestari Tbk, untuk memberikan closing statement ini yang akan disampaikan kepada peserta atau publik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prasetyo. Ya, terima kasih kepada teman-teman investor yang hadir pada acara Hubex Live tahun 2023 ini. PT Pura Delta Lestari merupakan salah satu perusahaan yang berskala besar di kawasan industri Cikarang yang sudah terintegrasi dengan area perumahan maupun area komersial. Dan sejak PT Pura Delta Lestari Tbk listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2015 yang lalu, kami selalu memberikan performasi dan kinerja dan penjualan yang sangat baik. Kami juga terus berinovasi untuk mencari peluang yang ada dengan meningkatkan layanan terhadap industri ini. Beragam pemain industri besar yang telah bergabung di Kota Delta Mas, serta ada zona data center yang baru yang menunjang pertumbuhan digital di Indonesia. Maka Delta Mas melengkapi diri juga dengan berbagai fasilitas premium yang bertaraf internasional. Tiap tahunnya, perseroan juga selalu memberikan kontribusi berupa dividen kepada pemegang saham. Hal ini mencerminkan bahwa PT Pura Delta Lestari terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, kami tetap optimis bahwa kami akan terus mencapai target marketing sales seperti yang telah kami tetapkan di awal tahun sejalan dengan banyaknya permintaan lahan di Kota Delta Mas. Akhir kata, kami yakin bahwa Indonesia akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun-tahun mendatang. Demikian pula dengan PT Pura Delta Lestari.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, selamat berinvestasi, dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Hermawan, terima kasih atas closing statement yang sudah disampaikan kepada publik, dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Pura Delta Lestari Tbk, mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan.